Video kali ini saya akan tunjukkan proses desain logo monogram, huruf A dan S, hanya dengan satu tool tanpa menggunakan shapes di aplikasi Pixel Lab. Oke, kita mulai. Untuk langkah pertama kita setting grid di bagian ini. Pilih pengaturan, lalu reset. Untuk angka vertikal dan horizontalnya, di sini saya pakai angka 21. Klik OK, klik kembali, lalu aktifkan magnetnya. Di sini kita akan gunakan Bezier, maksimalkan ukurannya, lalu pilih ujung yang ini. Kita atur, ini untuk huruf A, tambahkan titik di bagian ini. Oke, setelah itu kita masuk ke Bezier lagi untuk huruf S. Untuk langkah-langkahnya sama. Pada bagian Bezier Mode, pilih yang kiri untuk tambahkan titik. Lalu edit, pilih yang di tengah. Pilih tambahkan titik lagi. Selanjutnya, kita akan tambahkan Bezier untuk di bagian S ini. Sama untuk di bagian sisi kiri juga. Oke. Lalu kita hapus, tambahkan spasi di bagian sini. Caranya masuk ke mesh, lalu kita atur buat garis miring seperti ini. Lalu enable, checklist, lalu kita ke bagian yang kedua. Caranya sama, kita klik terlebih dahulu, lalu masuk ke mesh, lalu kita atur garisnya. Kita ikuti grid yang sudah dibuat, seperti ini. Oke, untuk bagian yang berlebih, di bagian S ini, kita bisa klik, lalu masuk ke eraser. Oke, kita hapus bagian sudut ini, dan di bagian sudut yang bawah. Oke, selanjutnya kita bisa gabungkan semua objek di bagian layer, centang semuanya, lalu gabungkan. Oke, setelah itu kita aktifkan grid kembali, lalu masuk ke mesh. Kita buat sudut di sini, kita rapikan untuk huruf A. Oke, kita enable, lalu checklist. Nah, dan hasilnya seperti ini. Cukup mudah ya, tanpa menggunakan shapes, kita bisa buat dengan cepat seperti ini. Kita bisa simpan gambar, transparankan background, lalu save. Kita akan tambahkan tekstur, buat project baru, lalu import gambar di bagian edit gambar, pilih import, masukkan gambar tadi, tengahkan di bagian ini, lalu masuk ke tekstur. Masukkan tekstur yang sudah di download tadi, pilih persegi, kita ambil bagian yang ingin kita gunakan, dan hasilnya seperti ini. Ya, saya kira itu. Semoga tutorial ini bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum.